Lembur sepertinya jadi salah satu kegiatan favorit Haji Muslim, Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Mataram yang menyandang gelar master di bidang pendidikan dari sebuah universitas di Geelong, Australia. Ada dua orang yang sering diajaknya lembur, yaitu Baik Nuril Maknun, seorang pegawai honorer di bagian tata usaha, dan Landriati, si bendahara. Mereka terkadang lembur di ruangan Capsek, terkadang juga lembur di hotel. Karena tampak dekat dan sering berurusan dengan Pak Capsek, gosip miring kerap menimpa Nuril yang sudah berkeluarga dan memiliki 3 anak. Hal itu sempat membuat keluarganya gerah. Bahkan seorang kakak Nuril pernah mencak-mencak pada Pak Capsek ketika mengantar pulang Nuril ke rumah pukul 10 malam. "Ingat nggak, dia itu punya anak, punya suami," begitu semprot si kakak pada Pak Capsek. Tapi mungkin tidak segampang itu bagi Nuril menolak perintah lembur dari atasan. Apalagi Nuril hanyalah pegawai honorer, bukan pegawai tetap. Pada Agustus 2012, ajakan lembur kembali disampaikan Pak Capsek Haji Muslim kepada Baik Nuril dan Landriati. Kali ini tempatnya di Hotel Puri Saron Senggigi. Ketika datang ke hotel, Nuril membawa serta seorang anaknya, mungkin untuk menghindari gosip miring. Bersama Pak Capsek dan Landriati, Nuril pun bekerja di kamar hotel. Beberapa saat berlalu, Pak Capsek mengatakan dia ingin bicara 4 mata dengan Landriati tentang masalah pekerjaan. Pria itu lalu minta Nuril membawa anaknya bermain di kolam renang hotel. Nuril menuruti dan meninggalkan Pak Capsek serta Landriati berduaan di kamar hotel. Tapi sekitar 1,5 jam kemudian, Nuril kembali ke kamar. Ketika pintu dibuka oleh si Capsek, pria itu berkata, "Kenapa kau kembali cepat sekali?" Lalu entah apa maksudnya, Pak Capsek menunjukkan kepada Nuril ceceran spermanya di atas spray tempat tidur. Usai kerja lembur di kamar hotel, Pak Capsek bersama kedua stafnya pun kembali ke rumah masing-masing. Nah, tak lama kemudian, Pak Capsek menelpon Nuril kurang lebih 20 menit. Hanya sebentar saja Pak Capsek membicarakan tentang pekerjaan. Selebihnya dengan bahasa Sasak, si Capsek menceritakan dengan vulgar dan detail tentang hubungan esek-eseknya dengan Landriati di kamar hotel. Tanpa sepengetahuan Pak Capsek, Nuril merekam percakapan itu dengan ponselnya. Sebenarnya Haji Muslim tidak cuma sekali bersikap minus. Jika menelpon dan Nuril tidak menjawab, si Capsek akan memarahinya saat bertemu di sekolah. Yang lebih nekatnya lagi, si Capsek juga pernah 2 kali mengajak Nuril berhubungan intim dengan iming-iming sepeda motor Mio. Ajakan itu malah pernah dilontarkannya di depan pegawai lainnya. Nuril sebenarnya ingin melaporkan rekaman itu, tapi dia khawatir pekerjaannya sebagai pegawai honorer terancam. Waktu pun bergulir, rekaman pembicaraan Pak Capsek dan Nuril tetap tersimpan baik di ponsel Nuril. Tapi sepertinya Nuril tidak bisa menyimpan sendiri perilaku sang Capsek. Sebab pada akhirnya, dia pun memberitahu tentang rekaman itu kepada Imam Mudawin, seorang guru di SMA Negeri 7. Beberapa kali Imam mencoba meminta kopi rekaman itu kepada Nuril. Alasannya untuk bahan laporan ke DPRD Kota Mataram guna membersihkan nama baik sekolah mereka dari perbuatan asusila. Akhirnya di tahun 2014, di halaman kantor Dinas Kebersihan Kota Mataram, Nuril memberikan ponselnya yang berisi rekaman asusila itu pada Imam Mudawin. Imam lalu mentransfer rekaman di ponsel Nuril ke laptop miliknya. Saat itu Nuril sempat berpesan agar Imam tidak menyebarkannya ke pihak lain. Tapi kenyataannya Imam malah menyebarkan rekaman itu kepada sesama guru, yaitu Sri Rahayu dan Mul Hakim. Rekaman itu mereka simpan di flash disk masing-masing di ruang bimbingan dan konseling SMA Negeri 7. Penyebaran rekaman terus berlanjut ketika Mul Hakim menyebarkannya lagi kepada Muhajidin yang menyimpannya di flash disk di lab komputer SMA Negeri 7. Sedangkan Mul Hakim sendiri menyalin rekaman itu sebanyak 7 kali dan disimpan di laptop dan ponsel miliknya. Tak cukup sampai di situ, Mul Hakim menyebarkan lagi rekaman itu kepada Indah Deporwati selaku pengawas SMA Negeri 7 Mataram untuk bahan data laporan ke Dinas Pendidikan Kota Mataram. Mul Hakim juga mengirimkan rekaman itu ke ponsel beberapa guru dan pegawai SMA Negeri 7 serta kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mataram. Tersebarnya rekaman yang sangat memalukan itu akhirnya diketahui Capsek Haji Muslim. Tentu saja dia tidak terima. Nama baiknya tercoreng, keluarganya dipermalukan dan karirnya terancam.
Sebab itulah Pak Kepsek kemudian melaporkan Baik Nuril ke kepolisian pada 17 Maret 2015. Nuril dilaporkan berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik dan dianggap telah menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Pada 27 Maret 2017, Nuril diproses dan ditahan polisi. Karena kasus ini, Nuril dipecat dari pekerjaannya di SMA Negeri 7. Nuril tidak menyangka soal rekaman itu kini menjadi besar. Dia dan suaminya berusaha mengupayakan damai dengan Kepsek Haji Muslim, namun pria itu menolak mencabut laporannya dan mengatakan dia sudah memaafkan Nuril, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Pada 4 Mei 2017 digelar sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa mendakwa Nuril melanggar Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dalam persidangan ternyata nasib baik memihak Nuril. Terbukti pihak yang aktif menyebarkan rekaman pembicaraan asusila Haji Muslim adalah Imam Mudawin dan Mul Hakim, sehingga akhirnya diketahui oleh pihak lain di dalam dan di luar sekolah. Berdasarkan pertimbangan itu, pada bulan Juli 2017, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram NTB Albertus Susada menyatakan Baik Nuril tidak bersalah. Nuril lega, bebas dari dakwaan. Dia bisa kembali ke rumah dan melanjutkan hidupnya dengan tenang bersama suami dan anak-anaknya. Tapi jaksa penuntut tidak puas dan mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 26 September 2018, Mahkamah Agung memutus Nuril bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Tindakan Nuril tersebut telah mengakibatkan kerugian moral Haji Muslim dan keluarganya serta keluarga Landriati. Pada 9 November 2018, Hakim memvonis Nuril hukuman 6 bulan penjara dan denda senilai 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Tentu saja Nuril terkejut dan kecewa dengan putusan Mahkamah Agung. Dia yang dinyatakan bebas di pengadilan negeri kini harus menerima hukuman penjara dan denda ratusan juta. Nuril yang tidak mau menyerah bersama kuasa hukumnya balas melaporkan Haji Muslim dengan pasal 294 KUHP tentang perbuatan cabul ke Polda Nusa Tenggara Barat. Selama penahanannya, rumah tangga Nuril jadi kocar-kacir. Anak-anaknya sedih dan kebingungan, ibunya tidak pulang-pulang. Suaminya lalu Isnaini harus berhenti bekerja untuk mengurus anak-anak sebab anak-anak tersebut tidak betah dititipkan tinggal dengan kerabat. Perekonomian mereka jadi morat-marit. Lalu bagaimana keadaan Haji Muslim? Setelah tersebarnya rekaman tersebut dan sampai ke pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram, Haji Muslim dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 7. Tapi hal itu tidak berlangsung lama, sebab dia ditunjuk menjadi pengawas sekolah dan kemudian pada tahun 2016 malah mendapat promosi sebagai Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini. Setahun kemudian, posisi Haji Muslim naik lagi menjadi Kepala Bidang Pemuda di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram. Ketika Haji Muslim mendapat promosi, Nuril malah ditahan dan mesti menjalani proses hukum yang sangat panjang. Kasus yang menimpa Nuril mengundang reaksi keras dari media dan masyarakat. Pengadilan dianggap tidak adil. Nuril adalah pihak tidak bersalah. Dia adalah korban pelecehan verbal yang membongkar perilaku asusila Kepsek lewat rekaman pembicaraan mereka. Lalu mengapa pula dia yang dihukum dan Haji Muslim melenggang bebas dan malah mendapatkan promosi jabatan? Masyarakat turun ke jalan melakukan aksi demo menuntut keadilan bagi Baik Nuril. Dukungan datang dari seluruh penjuru Indonesia. Mahasiswa di Mataram berunjuk rasa di depan Polda NTB. Mereka minta pihak kepolisian menindak dan memproses secara hukum Haji Muslim yang dianggap telah melecehkan dan mengkriminalisasi Nuril. Terbongkarnya kasus ini membuat banyak pihak mulai berani bicara tentang Kepsek yang dikenal rajin beribadah itu. Sebenarnya perilaku minus sang Kepsek sudah jadi rahasia umum di antara murid-murid. Seperti yang dimuat di situs kumparan.com, Dayat, mantan siswa SMA Negeri 7, membeberkan ketika dia menjadi ketua OSIS, sang Kepsek dikenal tidak peduli dengan kegiatan murid, bahkan jarang menyapa murid. Tapi begitu ada acara sekolah yang melibatkan siswi-siswi berdandan sebagai pagar ayu, mendadak si Kepsek jadi aktif.
aktif menggoda dan memegang-megang tangan para siswi saat mereka masuk ke kantor Kepsek untuk menerima pemberian uang sewa baju. Akibat gerah dengan perlakuan sang Kepsek, para siswi minta bantuan Dayat, si ketua OSIS, untuk mewakili mereka masuk ke kantor Kepsek. Sehubungan dengan kasus Nuril itu, Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mengatakan, penegakan hukum dalam kasus Nuril tidak dibarengi rasa keadilan, seolah hukum terpisah dengan keadilan, padahal seharusnya hukum dan keadilan harus bersinergi. Presiden Jokowi juga buka suara dan mengatakan bersimpati pada Nuril. Namun sebagai eksekutif, Presiden tidak bisa mengintervensi putusan yudikatif yang telah memutus Nuril bersalah. Presiden harus menghormati keputusan itu, tapi Presiden mengatakan Nuril bisa mengajukan peninjauan kembali atau PK, dan setelah itu dia bisa mengajukan gerasi kepada Presiden. Sayangnya, ketika Nuril mengajukan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung di awal Januari 2019, pengajuannya ditolak. Majelis Hakim menyatakan putusan kasasi MA telah sesuai menurut hukum. Juru bicara MA, Andi Samsan Ngandro, kepada pers mengatakan mempersilakan jika baik Nuril masih akan memperjuangkan kasusnya dengan cara mengajukan amnesti. Ini adalah langkah terakhir. Nuril pun mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden dalam 2 lembar kertas bermaterai tertanggal 15 Juli 2019. Permohonan itu disampaikan kepada Presiden Jokowi melalui Mensesnek Pratikno. Komnas Perempuan dan Komisi 3 DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan juga mendukung permohonan itu. Presiden mempunyai hak prerogatif memberikan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dan akhirnya Presiden Jokowi memberikan amnesti kepada baik Nuril. Semua hukuman yang dijatuhkan kepada Nuril dihapuskan. Hal ini menunjukkan pemerintah serius memperhatikan perlindungan perempuan dan ketidaksetaraan gender. Setelah kurang lebih 4 tahun terjerat dalam kasus hukum itu, Nuril akhirnya bebas. Dari cerita perjalanannya mencari keadilan, Nuril mengaku banyak belajar. Dia minta perempuan jangan diam dan harus berani bicara atas persoalan yang dihadapi. Mengomentari kasus yang menimpa Nuril, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengatakan hal yang sejalan. Dan jangan diam, itu aja. Artinya, jangan diam. Karena di Indonesia ini kalau kita diam, kita dikerjain. Pernahkah kalian mengalami pelecehan verbal dari atasan atau pihak yang lebih berkuasa seperti yang dialami baik Nuril? Share pengalaman kalian di bawah untuk pelajaran bagi kita semua. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.